Oh, saya cari ke belakang, cari salam yang nggak ada gitu kan. Baik. Bismillah. Saya terkadang suka mendengar rame obrolan tentang malam Jumat, tanda petik. Ayo sunnah Rasul. Paham nggak? Hah? Ya, ya berdoa aja dulu ya. Ya, berdoa yang serius. Mudah-mudahan ya 2 hari sebelum kiamat lah bisa nikah ya. Insya Allah. Ayo sunnah Rasul. Malam Jumat, ayo sunnah Rasul. Nah, yang saya tahu hadis yang menyebutkan itu ternyata hadis maudhu. Benarkah? Katanya tahu, engkau nanya, itu mah itu. Ya, yang saya tahu hadis yang menyebutkan itu ternyata hadis maudhu. Benarkah? Nah, sedangkan berhubungan intim suami istri tidak hanya malam Jumat saja, alias kapanpun saja harinya bebas. Aduh, baru sholat subuh. Bagaimanakah sebenarnya yang Rasulullah SAW ajarkan tentang berhubungan intim dalam pernikahan? Dan bagaimana hukum istri yang menolak ajakan hubungan intim? Dilaknatnya maknanya apa? Ya baiklah. Baik, yang pertama, perihal tentang berhubungan seksual suami istri di malam Jumat, apakah bagian dari sunnah? Sepanjang pengetahuan kami, tidak ada satu hadis pun, atau bahkan ayat Al-Quran pun, yang mengkhususkan misalnya hubungan suami istri di hari-hari tertentu, malam-malam tertentu. Ya, tidak ada di hari-hari tertentu, malam-malam tertentu. Sehingga Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Allah yarham, dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Saya sarankan kalau ada rezeki beli kitab ini. Sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Ini bagus sekali. Komparasi fikih Islam dalil-dalilnya lengkap. Itu salah satu guru kami. Saya diantaranya mengaji fikih kepada Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ini orang hebat nih. Disebut As-Suyutil Mu'asir. Imam Suyutinya kontemporer. Jadi kalau bicara biasa, tapi kalau nulis hampir di setiap bidang ilmu, beliau ada tulisannya. Banyak tulisannya itu. Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau menuliskan dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, cetakan tahun 1985. Beliau sampaikan, walaysa minas sunnati, awas, walaysa minal sunnati al-jima' fi layalin muayyanah. Dan tidak tersebut dalam sunnah itu, ya terdapatnya kemudian isyarat hubungan seksual suami istri di malam-malam khusus. Misal di malam Jumat saja, atau di malam Sabtu saja, ya atau di malam misalnya Senin saja, tidak disebutkan. Ya tidak disebutkan. Bahkan ketika ayat Al-Quran turun itu bahkan di malam-malam Ramadan pun, ya itu kalau misalnya terjadi hasrat itu diperkenankan. Ya sepanjang waktunya diatur yang tidak kemudian bertabrakan dengan ibadah-ibadah tertentu. Apa dalilnya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 187, paling kanan sebelah atas. Ya uhilla lakum lailatus siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya dihalalkan bagi kalian kalau ingin bercumbu suami istri di malam-malam Ramadan, silakan saja. Silakan. Cuman dilakukan di waktu-waktu yang baik. Ya dia pakaianmu, kamu pakaiannya. Berhubunganlah dengan baik. Ya dengan cara yang elok dan seterusnya. Jadi tidak ada waktu-waktu yang spesial. Adapun mungkin tafsiran ini terkait dengan keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis riwayat At-Tirmidzi. At-Tirmidzi nama aslinya Muhammad, bapaknya namanya Isa. Muhammad bin Isa tumbuh berkembang sampai wafat di Tirmidz, dikenal dengan At-Tirmidzi. Menyampaikan riwayat dalam kitab yang nomor hadis 496. Ya, man ightasala fi yaumil jumu'ati wa ghassala wa kabbara ya wabtakara. Siapa yang mandi di hari Jumat, mandinya sempurna hari Jumat. Mandinya sempurna, dibasuh awal sampai akhirnya. Ya, ghassala itu biasanya dalam bab fikih al-ghuslu seperti mandi junub. Sempurna gitu kan? Ya, jadi teliti, rapi, ya dari wudhu terlebih dahulu, kemudian rapi dari atas sampai bawah sempurna dibersihkan. Itu ghassala. Ya, ghassala yughassilu. Ghuslun babul ghusli, bab mandi secara menyeluruh. Ya, babul janabah, bab mandi dalam janabah. Babul ghuslu, mandinya itu mandi terkait dengan janabah. Ghassala diartikan itu. Siapa yang sebelum berangkat Jumat mandi, mandinya seperti orang mandi junub, sempurna dia.
Kemudian dia berangkat ke Jumat di awal waktu, mengambil saf paling depan. Ada yang nafsirkan di awal waktu, ada yang nafsirkan ngambil saf paling depan sepanjang tidak mengganggu saudaranya. Menafsirkan saf paling depan itu bukan Anda kemudian melihat peluang di situ kemudian menerobos orang sampai orang tidak nyaman. Ya, punten, saf pertama nih, saf pertama, bukan. Ya. Datang di awal, duduk dengan nyaman. Ada orang datang, berikan ke lapangan. Bukan Anda datang terlambat, nerobos saf paling depan. Sudah penuh, Pak. Urusan penuh, urusan Anda. Urusan saya dengan malaikat nih. Wah, pengen dicatat depan, unta. Ya. Baik. Nah itu nggak dibenarkan. Lalu dia datang saf pertama. Duduk dia, mendengarkan khutbah dengan benar sampai selesai. Maka orang ini seperti mendapatkan ibadah puasa dan sholat selama setahun penuh. Dapat pahala orang puasa dan sholat malam selama setahun penuh. Cuman Jumat itu seperti hadis sahih. Termasuk oleh Syekh Al-Albani. Sahih hadisnya. Jadi kalau Anda berangkat di hari Jumat, Jumat itu peluang banyak pahalanya. Banyak sekali. Dari wudhunya, dari mandinya, dari macam-macamnya, dari berangkatnya sampai masuknya dicatat pahalanya, sampai sholawatnya, sampai istighfarnya, sampai berdoanya. Bahkan pasca Jumat pun ada doa khusus yang kalau Anda berdoa dengan benar sulit untuk ditolak. Hafal doanya? Hafal doanya? Ya. Allahumma ikfina bihalalika an haramik. Allahumma ikfina bihalalika an haramik. Wa aghnina bifadlika amman siwak. Wa bita'atika an ma'siyatik. 3 hal yang dimintakan. Pasca Jumat, minta. Sunnah, minta. Ya Allah, cukupkan aku ya Allah dengan segala yang halal darimu. Dan jauhkan aku dari segala yang haram yang tidak engkau tetapkan. Yang halal. Kalau Anda kemudian berumah tangga, cukupkan dengan istri yang halal saja ya Allah. Maka akan ditutup pintu-pintu zina, pintu-pintu selingkuh, pintu-pintu yang tidak baik. Dinatap istri orang itu sudah nggak ada getaran lagi. Udah selesai, biasa aja. Dia hijab oleh Allah. Yang menarik itu cuma istri sendiri. Istri orang punya orang. Nah, ini kan kadang-kadang pasangan sendiri kayak nggak menarik, pasangan orang seperti ketarik-tarik. Punya media sosial, ditatap status seseorang. Punya media sosial, ditatap status suami orang gitu kan. Kenapa suami saya tidak seperti ustadz ya? Suami ibu ditetapkan oleh Allah sesuai dengan kepentingan ibu. Istri saya dikasih saya, atau istri orang lain dikasih suami seperti yang seperti itu. Kenapa? Karena itu yang sesuai untuknya. Itu yang bisa mengantarkannya ke surga. Partner untuk berbuat baik dalam kemuliaan. Itu poinnya. Dan Anda minta kepada Allah. Jadi Anda nggak akan bersentuhan dengan yang haram. Harta, minta yang halal. Anda nggak akan bersentuhan dengan yang haram. Di ke kantor pun ditutup dari yang haram-haram. Bahkan kadang-kadang yang haram nggak nyampe ke Anda. Ada proyek mau bagi-bagi nih. Mau bagi yang haram. Ulah kasih saya mah soleh. Dipotong di depan. Jangan kasih dia. Dia mah soleh katanya. Nggak akan nerima. Paling-paling. Duitnya ditolak, orang dicarekan. Uangnya ditolak, kita yang dimarahin. Paling diceramahin katanya. Ya, ditolak duluan, jadi belum nyampe ke kita dijaga tuh. Ada aja pokoknya alasan-alasannya, nggak nyampe, ditolak, ditahan oleh Allah. Tahan. Jadi kalau Anda baca dari Jumat ke Jumat, aman Anda. Setiap pekan Anda dalam keadaan aman. Rizki halal. Pasangan halal. Perbuatan halal. Jadi dijaga dengan yang halal, dijauhkan dari yang haram. Masya Allah. Wa aghnina bifadlika amman siwa. Ya Allah, saya ingin engkau berikan yang paling utama darimu saja. Saya nggak ingin dari yang lain. Maka kita minta kepada Allah yang paling utama. Jadi kalau di kantor ada sesuatu yang baik, kita dapat yang paling utama. Kalau ada surga dijanjikan untuk kita dapat yang paling utama surganya. Kalau rizki ada untuk kita, yang paling utama. Kalau di kampus belajar, dapat kampus yang paling utama untuk maslahat kita. Kalau kita dapat nilai yang paling utama untuk bisa kita amalkan. Ukurannya bukan besar kecil ya. Ukurannya sejauh apa kita bisa mengamalkan dari semua titipan itu. Itu yang utama. Boleh jadi bagi saya, sepeda utama. Bagi Anda, motor yang utama. Kenapa? Karena ukuran untuk menjaga amanahnya seperti apa kita bisa mengamalkannya. Itu poinnya. Jangan sampai minta mobil, tapi nggak bisa menjaga amanah. Begitu pulang, berat titipan Anda. Hati-hati. Orang itu nggak punya sepeda, mimpi punya motor, belum pernah mobil apalagi. Tapi ke masjid, sendalnya dipakai, berangkat 2 kilo jalan kaki. Anda sepeda ada, mobil ada, motor ada. Bahkan bercita-cita punya pesawat. Ke masjid aja nggak pernah dipakai, bagaimana hisapnya? Saya sering menyampaikan, kalau Allah titipkan amanah baru, pakai dulu untuk ibadah. Ada baju dikasih, pakai dulu untuk sholat, supaya hisapnya ringan. Pakai dulu. Di ketika dihisab di hari kiamat, mulut dikunci, ditanya, dipakai apa baju ini? Bajunya bersaksi, Allahumma saya bersaksi. Bersaksi ya Allah,
saya pertama kali digunakan oleh si fulan untuk sujud kepadamu. Ringan hisab Anda, tenang hatinya. Jadi kan kadang-kadang baju baru, udah dijahit, beres semua, pakai, pakaian pertama undangan. Dihisab kemudian, di hari kiamat. Apa yang kamu lakukan pertama kali? Undangan ya Allah. Saya undang kamu 5 kali sehari, kenapa kamu nggak datang? Kenapa nggak datang? Apa jawabannya? Dan mulutnya dikunci. Itu poin-poinnya. Ya, kemudian bita'atika amman siwak. Ya Allah, bimbing saya untuk taat terus kepadamu dan jangan berikan saya kesempatan untuk bisa taat kepada selainmu. Dijaga tuh. Kalau wafat dalam keadaan demikian, indah. Jumat, banyak pahalanya. Nah, apa kaitannya kemudian dengan tadi, pertanyaan tadi? Hadis ini, ada sebagian yang memahami, ini kan redaksinya ada mandi, seperti mandi junub. Boleh jadi juga ada orang kedatangan hasrat di hari Jumat. Pengen melakukan hubungan misalnya, boleh apa enggak? Maka hadis ini memberikan kesan, boleh itu dilakukan, bahkan kalaupun menjelang Jumatan, silahkan saja. Tapi sebelum Jumat, mandi dulu. Itu maksud hadisnya. Di hadis ini ingin mengatakan, hey, bagi suami istri yang tiba kemudian ada hasrat tiba-tiba, datang ingin berhubungan seksual, tepat di hari Jumat. Ingin berhubungan, silakan saja. Tapi sebelum berangkat, mandi dulu. Dan yang tidak berhubungan, dan yang belum menikah misalnya, ingin berangkat. Ya. Maka jangan tunggu nikah dulu. Ya, bukan hadis itu mengatakan, nggak apa-apa mandi, sempurna seperti mandi junub. Sempurnakan mandi sepenuhnya, berangkat. Dapat pahala puasa dan sholat malam selama setahun. Paham maksudnya? Dan sedangkan di malam-malamnya nggak ada hadis spesifik, nggak ada hadis spesifik, ya. Boleh saja kalau ingin bercanda atau macam-macam, tapi hati-hati jangan sampai menempatkan sebuah riwayat tidak pada tempatnya. Ya, ayo sunnah, malam Jumat, ya. Misalnya sunnah apa ini? Sunnahnya apa? Kalau tidak ada, tidak usah diteruskan. Maksud saya bukan sunnah hubungan suami istri, sunnah membaca Al-Kahfi, sunnah membaca sholawat, ya, sunnah memperbanyak Al-Quran. Silahkan. Al-Kahfian, Yasinan, Baqarahan, Nisaan, dengan Ali Imranan. Silakan hidupkan malam untuk baca Al-Quran. Tuh, nggak usah kemudian jadi ribut. Wah, Yasinan, rame gitu. Terus yang lain nggak apa-apa, silakan Al-Kahfian, nggak apa-apa. Baqarahan, Nisaan, Anamalan, Anahlan, kan? Silakan, ada masalah. Hidupkan aja, ya. Ada pahala dapatkan daripada saling mencela yang tidak jelas, itu kan? Paham ya? Halo? Baik. Ini kayaknya hampir sama ini pertanyaannya. Kertasnya mirip, kalau disambung potongannya sama dia. Iya benar. Karena sama-sama nggak ada salam nih. Usahakan pakai salam ya. Pakai salam. Minimal saya bacakan, Anda dapat pahala. Dan kita jawab dapat pahala lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling singkat misalnya, salam. Paling singkat misalnya salam. Itu singkatan, kata salam itu singkatan dari Assalamualaikum. Tahu dari mana Ustaz? Tahu dari Al-Quran. Surah keberapa Ustaz? Surah 51. Ayat keberapa Ustaz? Ayat 24 sampai 30. Di mana Ustaz? Di Adz-Dzariyat, paling kanan, sebelah bawah di mushafnya. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin, yadakhalu alaihi faqalu salama. Qala salam, qaumum munkarun. Apakah engkau pernah dengar baca kisah tentang tamu-tamu yang datang berkunjung ke Nabi Ibrahim di malam hari? Saya sarankan Bu ya, Bapak, teman-teman, kalau yang punya anak-anak misalnya atau suami istri, kalau ingin baca kisah di malam hari, coba keluarkan kisah-kisah di Al-Quran indah dan nyata. Bukan dongeng, kisah nyata, tapi kalau dibacakan indah. Coba bikin program dari sekarang. Ya, misal, ingin berkisah tentang Nabi Yusuf, buka mushafnya, ceritakan pada anak-anak kita tuh. Kan kisah Nabi Yusuf tuh lengkap, setahun tuh gak akan selesai. Gak akan selesai. Daripada kisah 1001 malam misalnya kan, ya Al-Fulailah walailah, kisah manusia serigala, ganteng-ganteng serigala, kan? Wah, capek itu udah. Gak selesai-selesai. Ya, dibikin sinetron pun gak akan tuntas. Ya, tukang bubur naik haji yang kedua, naik haji yang ketiga. Bisa nggak apa-apa, silahkan aja. Cuma kalau mau lebih manfaat, lebih bagus, buka kemudian oleh teman-teman sekalian mushaf Al-Quran, bacakan kisahnya, enak. Ini Allah kasih tahu, pernah dengar nggak kisah Nabi Ibrahim kedatangan tamu di malam-malam? Ya, idzakhalu alaihi faqalu salama. Ketika datang tengah malam ini sebetulnya mau mampir saja ke situ, mampir. Karena tujuan utamanya ke tempatnya Nabi Lut, ya saudara Nabi Ibrahim. Mampir ke situ, datang malam-malam. Faqalu salama, kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, masya Allah. Ya, andalah malam-malam jam 2, setengah 3,
Ada yang ketok pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Salam. Kan dari luar. Pertanyaan saya, dibuka nggak? Hah? Atau yang kedua lah. Dijawab nggak salamnya? Masa? Jawab dulu. Karena menjawab salam hukumnya wajib. Perkara dibuka atau enggak, urusan belakangan. Menjawab salam hukumnya wajib. Dalilnya Quran surah keempat ayat 86. Paling kanan sebelah bawah. Wa idza hayyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau Anda diberikan penghormatan dengan salam, maka jawab kalau bisa dengan lebih sempurna. Salam, waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau semisalnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jawab. Jadi kalau ada orang tengah malam pun mengucapkan salam, Assalamualaikum. Jawab dulu, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka, embung. Salam, salam, salam. Buka, gak mau. Baik, Nabi Ibrahim lihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, singkatannya itu. Ya, jadi kalau ini salam boleh. Begitu dibuka qaumum munkarun. Orang asing. Bukan orang sini, jauh. Kalau orang jauh, ini berarti nggak usah banyak ditanya, mungkin capek, lelah. Silakan masuk, duduk aja. Ya, faragha ila ahlihi faja'a bi'idlin samin. Kemudian datang ke istrinya Sayyidah Sarah bertanya, ini ada tamu malam hari begini, kita punya menu terbaik apa untuk menjamunya? Kata istrinya, "Pak, nggak ada makanan nih. Kosong." Maka sempat-sempatnya nengok kemudian ke belakang, lihat stok ternaknya, ada lembu anak sapi. Itu nyembeli dulu, bikin gulai malam-malam. Untuk memuliakan tamu. Masya Allah. Coba lihat Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Ibrahim. Ya, bapak moyangnya para nabi. Di bawah beliau tuh nabi semua itu. Nanti lahir kemudian Ishak, nabi setelahnya. Ishak, Yakub, ada Yusuf, ada terus, ada Sulaiman, ada Daud, ada Musa sebelumnya. Terus sampai dengan ke Isa alaihissalam. Dari jalur Nabi Ismail alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu jalur Nabi Ismail. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Figir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Naghur, bin Tari, bin Ya'rub, bin Yasub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam. Satu nasab, nyambung. Ulangi. Tuh. Semua Abul Anbiya, bapak para nabi. Khalilullah yang sangat dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah. Kedatangan tamu malam-malam dimuliakan sampai bikin gulai. Ahli surga. Kita ahli surga belum. Nabi bukan, Rasul bukan. Bapak para nabi juga bukan, tetangga nabi juga bukan. Assalamualaikum, salam, buka. Begitu dilihat ternyata jubah putih, rambut gondrong agak banyak, 3-5 orang. 5 makhluk. Jadi dibuka enggak? Kata Nabi Ibrahim, silakan duduk. Ke belakang, tiba-tiba bawa makanan. Faja'a bi'idlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Dihidangkan kepada mereka. Tapi persoalan belum tuntas, begitu dihidangkan sudah duduk, makanan enggak disentuh. Dilihat aja begini. Ya, enggak dipegang, enggak ngapa-ngapain. Begitu diamati Nabi Ibrahim, ini enggak dipegang. Enggak dimakan, cuman dilihatin, lihat ke bawah, kaki enggak napak di lantai. Mas. Malam-malam datang tamu 5 orang, jubah putih, rambut panjang, datang duduk. Masya Allah. Pak, mohon maaf, datang. Dihidangkan makanan. Sate 200 tusuk. Hadir semua. Cuman dilihat aja. Kakinya nggak napak. Respon Anda bagaimana? Udah nggak sempat lagi ngasih rekaman begini tuh. Dan nggak sempat lari, karena sudah ada di situ. Nggak ada peluang lari. Rasa takut yang menghadirkan kemudian kekhawatiran dan tidak punya peluang untuk mengelak, itu disebut aujas namanya. Fa'aujasa minhum khifah. Maka mulailah merasakan kekhawatiran, takut, tapi udah nggak bisa ngelak, jadi situ aja. Ya. Maka mereka berkata, qalu la takhaf, jangan takut, kami adalah malaikat yang menyamar. Datang ke sini untuk mampir aja. Tujuan kami itu ke tempatnya Nabi Lut, tapi Anda ini Ibrahim luar biasa alaihissalam.
Luar biasa. Kami datang malam-malam masih dijamu, disambut. Kami berikan kabar gembira dari kemuliaan yang telah engkau berikan ini. Ada kabar gembira dari Allah. Wa basyaruhu bighulamin alim. Allah kasih kabar karena akhlakmu yang mulia ini, karena amalmu ini, istrimu yang divonis monopus dan mandul tidak mungkin punya anak itu akan melahirkan seorang anak langsung kemudian anugerahnya dari Allah. Anak yang sangat cerdas. Nah, jadi kalau Anda ingin mendapatkan satu jawaban dari doa yang kata orang mustahil, maka lakukanlah amalan-amalan yang menurut orang sulit untuk dilakukan. Itu rumus Quran di ayat ini. Jadi kalau sedang punya keinginan, kata orang nggak mungkin nih, kata orang nggak bisa, maka kerjakan amalan-amalan yang tidak banyak orang melakukannya. Orang malam tidur, Anda bangun. Orang siang makan, Anda puasa. Ya, orang sedekah kaya ada, wajar. Anda kumpul-kumpul dapat 1.000 rupiah, sisihkan 200. Dapat 10.000, sisihkan 2.000. Anda sedekahkan dan niatkan untuk mencapai apa yang Anda inginkan. Jika benar itu dibutuhkan, Allah akan anugerahkan. Itu rumusnya. Kan jarang ada orang terima tamu malam-malam, apalagi dibikinin gulai sendiri. Maka ketika Anda melakukan perbuatan yang menurut banyak orang tidak mungkin, maka Allah pun akan memberikan sesuatu yang menurut banyak orang mustahil didapatkan. Jelas sampai sini? Baik, Allah Ta'ala alam bissawab. Adik saya sudah lama menikahnya, tetapi belum kunjung juga dikaruniai anak. Semoga Allah insya Allah berikan kemuliaan dan dijawab dan diberikan keturunan yang saleh-salihah insya Allah. Ternyata ada masalah sampai pada berita terakhir yang disampaikannya yaitu tuba fallopiannya sudah diangkat. Nah, dia berencana program kehamilannya dengan bayi tabung. Itu bagaimana dalam pandangan Islam, diperolehkan atau dilarang? Baik, syukran Pak Wahab. Baik, teman-teman sekalian, dalam kaidah fiqh itu sifatnya sangat fleksibel, sesuai dengan kondisi zamannya di era-era yang berbeda. Asal tuntunan nilai-nilainya mengikuti tuntunan-tuntunan yang telah dijelaskan atau diisyaratkan dalam Al-Quran atau juga dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaidah pertama, bagi perempuan, jika memang kemudian setelah menikah berikhtiar kemudian memohon kepada Allah untuk diberikan keturunan, maka silakan berikhtiar. Ya, ikhtiar pertama dari mulai berhubungan suami istri, sunnah bahkan berpahala di situ. Ya, ada dalilnya tuntunan di Quran misalnya surah ke-7 ayat 189. Ya, ada lagi nanti di Al-Baqarah misalnya ayat 187 sampai ayat ke-223 juga ada di situ. Dari 222 bahkan dari nikahnya 221, 222 sampai 223-nya. Amalan itu bisa melahirkan jawaban dari apa yang diharapkan. Rumus motivasinya ada di Quran surah 5 ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah, cari wasilah dengan takwa itu untuk menjawab apa yang kamu inginkan. Misal Anda punya harapan nih, ya Allah saya pengen punya keturunan, 2 tahun belum ada, 3 tahun belum ada, 4 tahun belum ada. Apa cara terbaiknya? Kata medis gak bisa ini mustahil, kata klinis gak mungkin. Maka cara yang terbaik adalah kembali kepada Allah yang tidak punya batas. Semua akan dikasih. Bagaimana caranya? Allah berikan satu jalan, satu aja. Ittaqullah, tingkatkan takwa kepada Allah. Rumusnya takwa. Takwa itu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Maka setiap menyebutkan kalimat takwa, di situ ada amalan. Keluarkan amalannya. Tempuh amalan itu dengan niat untuk mendapatkan jawaban dari ikhtiar yang sedang dikerjakan. Apa contoh dari takwa itu? Salat. Karena kalimat takwa pertama dalam Al-Quran, bagi orang beriman, disandingkan dengan salat. Dan mana dalilnya Ustaz? Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat kedua sampai ketiga. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa orang takwa muttaqin itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yaitu orang yang telah beriman kepada Allah walaupun tak nampak dalam pandangannya, maka dia memaksimalkan salat dengan membuktikan keimanannya kepada Allah. Buktikan iman dengan salat. Minta dalam salat, bangun, tunaikan salat. Dan lewati seperti orang biasa. Orang biasa cuma 5 waktu, Anda tambah dengan sunnah, bangun tahajud, bikin mihrab, salat di situ, minta, mohon kepada Allah dalam salat Anda. Ini pernah dicontohkan langsung, bahkan ada dalilnya. Kisah Nabi Zakaria. Di Quran surah ketiga Ali Imran. Ayat 38 sampai 39. Bangkit salat di mihrab. Begitu salat, berdiri, minta kepada Allah. Dalam berdirinya mohon. Ya, hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrab itu saat sedang salat, Nabi Zakaria bermohon kepada Allah Rabbnya. Ya, ingat ya, salat itu hal yang sangat penting untuk bermohon. Karena itu secara fikih, salat disebut doa. As-salatu hiya doa. Salat itu doa. Jadi kalau sedang sholat, minta. Ada 4 posisi yang paling strategis. 4, 1 berdiri, 2 saat ruku', 3 saat sujud, 4 sesaat sebelum salam. Strategis untuk memohon kepada Allah, minta. Makanya dulu semua nabi, orang soleh itu kalau punya hajat, sholat. Minta. Sholat.
Dalam sholat kita tuh 5 kali, minta, hajat kita apa minta. Ya, kalau ada yang mendesak, misalnya datang ke masjid, tahiyatul masjid, minta sholat. Lihat waktunya, kalau duha, dalam sholat duha minta. Syuruk, minta syuruk. Malam tahajud, minta. Semua nabi, sholat. Kalau nggak percaya, lihat di Quran. Quran surah ke-20, ayat ke-14. Nabi Musa, sholat. Nabi Isa, sholat. Quran surah 19, ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail tadi, sholat. Quran surah 19, ayat 55. Bahkan minta keluarganya sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholat. Minta keluarganya, sholat. Para nabi nyuruh keluarga sholat. Anda bayangkan. Nabi Muhammad minta. Bukan cuma anaknya, Fatimah misalnya, tapi juga suaminya, menantunya. Ali bangun, minta, sholat, minta. Apa yang dikatakan Nabi Zakaria dalam sholatnya? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka memvonis aku tidak mungkin punya keturunan. Mereka katakan mustahil karena istriku divonis secara medis itu menopause dan mandul. Maaf. Habli dari kata wahab. Wahab itu artinya pemberi yang tidak punya batas. Sifat Allah memberi yang tidak punya batas. Wahab. Ini dahsyat. Ini kalau ingin berdoa, awali dengan nama Al-Asma'ul Husna. Ayatnya jelas, Quran surah 17 ayat 110. Qulid Allah awid Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Kalau punya hajat, sebut nama Allah atau Ar-Rahman atau cari nama yang sesuai dengan hajatnya. Kalau butuh rizki, ya Razzaq. Besok mau ujian, ya Alim. Ya? Ini pengen punya sesuatu, kata manusia terbatas. Cari yang tanpa batas, Wahab. Wahab, permintaannya disebut Hab. Kalau untuk banyak, hablana. Untuk sendiri, habli. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, saya mohon anugerahkan dari sisimu saja ya Allah. Engkau pemberi yang tidak punya batas. Mereka katakan saya terbatas. Aku mohon kepadamu yang tidak punya batasan ya Allah. Anugerahkan aku keturunan dari sisimu saja. Engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar pun tidak dikabulkan, kepada siapa lagi aku mesti memohon. Itu dipanjatkan dalam keadaan berdiri, masih berdiri dalam sholatnya. Tiba-tiba kemudian selesai berdoa. Sholat belum selesai, masih selesai berdoa, masih berdiri dalam sholat. Turun jawaban malaikat. Ayat 39-nya, surah 3 ayat 39. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat menyeru sedangkan beliau masih berdiri di mihrabnya, sedang sholat. Di sholatnya belum selesai. Anda bayangkan dahsyatnya berdiri, dahsyatnya dalam sholat. Berdoa dikabulkan, sholat belum selesai. Ustaz, kalau sudah dikabulkan begitu, nggak usah diterusin aja apa sholatnya Ustaz ya? Enggak juga. Sampai beres, sebagai syukur kepada Allah. Ya. Turun. Annallahu yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, Anda akan punya anak, langsung namanya dari Allah Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil lahir dari rahim seorang perempuan yang monopause dan mandul. Kata medis, kata Allah nggak ada yang mustahil. Lahir dan hidup dia. Silakan. Tiru itu. Karena janji Allah mutlak. Saya sering sampaikan berkali-kali, Allah itu kalau sudah berjanji, itu pasti ditepati. Allah yang berjanji, Allah yang menepati. Kalau manusia kan beda. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya. Kau yang awali, kau yang akhiri. Allah beda. Dia yang awal, dia yang akhir. Dia berjanji, dia menepati. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin kemudian mengingkari janjinya. Pasti ditepati. Ya, jelas sampai di sini? Kapan itu terjadi? Cari situasinya sampai dengan Anda membaca kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu perintah di Quran surah kedua ayat 45. Wasta'inu bisabri wassalah. Kalau punya masalah, sabar dulu lalu minta dalam salat. Wasta'inu, minta. Kita akan minta nasta'in. Kita mohon iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dijawab di hadis qudsi. Qala Allah azza wa jalla, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar salatnya sampai bacaan ini, apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan. Saya pernah ajarkan ini pada beberapa kalangan. Ya, ini dari Qurannya bukan dari saya. Kalau Anda yakin Allah pasti berikan. Masya Allah, ada yang 7 tahun, 8 tahun, sekian tahun dia praktekkan. Tidak menunggu lama, tiba-tiba kirim foto mihrabnya. Ya. Ubira, sampai teriak, sampai nangis. Sudah bertahun-tahun, tiba-tiba terjadilah itu. Allahu Akbar, indah. Dan ternyata sesuatu yang diraih dengan cara yang lama itu, keindahannya lebih lama. Dan kebahagiaannya lebih terasa. Sama anak kayak muter-muter, yang cendol kan, udah muter lama, 2 jam ketemu, makannya lebih enak kan, lebih nikmat minumnya. Bahkan teh pun tanpa gula, serasa manis. Demi Allah sih, aus lari-lari minum teh, rasanya enak banget. Lagi berdua sama istri, ya sayang kurang manis, lihat aku aja. Masya Allah diminum, kok pahit ya? Enak aja gitu, nyaman, nikmat, itu.
Dia udah lama nunggu-nunggu, begitu lahir, indah, Masya Allah, dilihat-lihat, sayang-sayang, kecup-kecup dan sebagainya, dan didoakan. Nah, kasus yang terakhir, ini agak berbeda. Dalam kondisi, tidak seperti itu, kondisinya di luar normal, tulba falopinya diangkat. Setiap yang di luar normal, maka kaidahnya mustasnayat, dikecualikan dari yang biasa. Dikecualikan dari yang biasa. Kalau kondisi darurat, maka kaidah fikihnya ad-daruratu tubihul mahdzurat. Sesuatu yang darurat bahkan diperkenankan melakukan sesuatu yang tadinya dilarang. Apa diantaranya? Hamil di luar rahim itu pasti mustahil karena sepanjang ada rahim. Sekarang rahimnya tidak ada, maka dalam kondisi darurat boleh kemudian asal hak syariatnya tidak dilanggar. Silakan bayi tabung misalnya, ya, dengan catatan sperma dengan ovumnya dikumpulkan dari hasil yang halal. Suami istri sudah berumah tangga, ya, tuba falopi diangkat. Nggak mungkin secara medis kandung misalnya, nggak bisa nih, rahimnya udah bermasalah. Maka silakan sperma suaminya dengan ovum istrinya dikumpulkan jadi satu, diproses di situ. Silakan dikembangkan, tumbuh, lahir misalnya. Alhamdulillah. Ada yang jalan rahimnya masih ada, tapi untuk keluar nggak mungkin, ada yang terhalang. Ya, nggak mungkin. Terjadi kasus kemarin. Salah satu jamaah kita seperti itu, nggak mungkin, tertutup luar biasa. Untuk hamil, ya, dia bisa kemudian mengandung untuk melahirkan, tapi untuk jalan masuk spermanya nggak ada, terhambat dia, susah. Maka disimpan kemudian, disatukan, diproses di luar, disuntikkan kemudian ke dalamnya. Ngandungnya di situ juga, lahir, sah, boleh. Dengan catatan sperma dan ovum itu disatukan dalam proses yang sah, ada akad di situ. Yang tidak boleh, belum nikah, bayi tabung yuk, misalnya, itu nggak boleh. Nggak boleh, disatukan, suntikan ke rahim misalnya, nggak bisa, nggak mungkin. Jelas ya? Paham ya? Boleh, silakan. Program kembar, boleh misalnya. Ya, kembar yang terbaik itu bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta, ya Allah, saya ingin misalnya anugerahkan kepada saya, ya Allah, anak yang kembar, supaya keduanya bisa berjihad di jalan-Mu. Keduanya bisa melengkapi, ya Allah, menjadi penghafal Quran. Keduanya bisa memberikan mahkota, ya Allah. Niatkan seperti itu. Ya, kalau diniatkan ibadah, biasanya akan cepat dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau urusan dunia, itu biasanya agak lambat. Ya Allah, berikan saya anugerah yang kembar, ya Allah, supaya lucu. Saya ingin berikan yang pertama namanya si Luca, kedua si lucu, saya kan. Nah, itu biasanya agak susah. Makan, ya, lucu. Ya. Tentang wanita, saya kira jelas yang tadi ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Tentang wanita yang memakai parfum, baik itu parfumnya kasturi atau parfumnya jenis yang lainnya. Selama niatnya baik, salah satunya yaitu untuk menyegarkan tubuhnya, apakah tetap diperbolehkan? Sedangkan saya pernah menyimak dalil yang berisi bunyinya kurang lebih begini. Ya, kita belum tahu ini kurang atau lebih. Jika seorang wanita keluar memakai parfum, lalu tercium aroma parfumnya oleh lelaki yang bukan mahramnya, maka sama saja dengan berzina. Saya masih belum benar-benar paham, syukran. Afwan. Baik. Baca Al-Quran, baca hadis harus sempurna. Sempurna ayatnya, sempurna hadis, sempurna pemahamannya. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Hei perempuan-perempuan yang sudah beriman, kalau kalian masih merasa punya iman, imannya dipertaruhkan di sini. Maka janganlah kalian keluar untuk tampil sengaja pengen dilihat orang. Mengenakan pakaian atau perhiasan atau hal-hal lain supaya orang lain itu bisa fokus terhadap Anda. Supaya orang lain itu bisa menikmati pemandangan terhadap Anda. Supaya orang lain itu gagal fokus dengan dirinya. Maka yang seperti itu disebut kebiasaan jahiliyah. Orang jahiliyah dulu perempuan-perempuannya, mohon maaf kalau keluar itu tampil-tampil supaya kelihatan oleh laki-laki. Oleh orang lain. Supaya terlihat. Ada yang pakai gelang di kaki. Ya, supaya kedengaran. Jadi kalau jalan itu udah kedengar, tarik perhatian. Ciki-ciki-ciki-ciki-ciki-ciki-cik ya. Ibu pengen ikutan pakai gelang, misalnya gelang kaki 2 kilo dipasang di bawah, ya kan? Main kelihatan. Telat bu, udah keduluan sama perempuan jahiliyah. Ya, jadi kalau ada perempuan pakai seperti itu hanya karena ingin kelihatan oleh orang lain, nah itu telat. Bu, punten jahiliyah. Itu telat, sayang. Jangan bersaing dengan jahiliyah, nggak akan menang. Saya kasih tahu dari sekarang, jangan bersaing dengan masa jahiliyah, nggak akan menang. Jahiliyah tuh luar biasa, kalau maksiat nggak tanggung, komplit profesional maksiatnya. Benar. Dan setelah itu tobat, berubah jadi pengamal soleh, dari salah jadi soleh, solehnya tuh, wah luar biasa, abnormal lah gitu ya. Wah, tinggi. Orang normalnya 5 waktu, dia kemudian tahajud.
Orang normalnya baca Quran, dia mengamalkan dengan sempurna, luar biasa. Tabarruj, ingin dilihat orang. Jadi apapun bentuknya, baik pakaian, baik perhiasan, juga termasuk parfum. Parfum-parfum yang ketika dikenakan, pertama, dia diniatkan memang sengaja untuk dilihat orang. Yang kedua, niat sih enggak, tapi memang potensi parfum itu bisa tercium dan bisa menjadikan pandangan orang terhadap Anda berlebihan. Jadi kalaupun mau pakai parfum yang menyegarkan, cari parfum yang normal, yang biasa lah. Yang Anda pun bisa ukur. Kalau lewat orang misalnya, orang nggak akan gagal fokus. Ya, orang nggak akan misalnya bengong terhadap Anda, tiba-tiba nabrak tiang listrik, ya kan? Ya, atau kepleset, nggak ada. Sekarang ini jarang lah ada yang seperti Nabi Yusuf. Jarang. Yang ketika melihat misalnya, tangan bisa tergores misalnya kan, sama pisau, jarang. Ya, nggak ada sekarang laki-laki lihat ibu-ibu langsung kepleset. Hampir nggak ada. Ya, jadi ibu-ibu pun sempurnakan, jangan pancing-pancing lah. Kalau sudah soleha dijaga sampai wafat, jangan sampai wafat dalam keadaan maksiat. Pikir-pikir dulu. Begitu mau keluar, mudah-mudahan saya kelihatan. Bayangkan wafat saat itu. Wafat. Ustadz, supaya nanti saat ceramah pun saya bisa nampak ada di sini. Wah, bahaya. Janganlah, ya. Termasuk sekarang tabarruj itu bukan pakai parfum lagi. Maaf, pakai status. Ceklik. Sedang ada kajian di Masjid Ar-Rahman. Bibir dimonyong-monyong. Tabarruj gaya baru tuh. Dan sekarang itu bukan nggak keluar pun, nggak keluar. Dulu kan bahasa Qur'annya kalian keluar untuk pamer. Sekarang nggak keluar bisa pamer. Di rumah sudah pamer. Ada sesuatu yang baru, foto. Jilbab baru, dicoba sambil dipoto, ceklik, diupdate. Ya, tampil jilbab baru. Semoga diridhoi Allah. Nggak ada faedahnya. Tetap baru gak keluar, sudah dosa, apalagi keluar. Jelas ya? Jadi jangan tempatkan kalimat hak di tempat yang batil. Allah Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, ya silahkan. Izin bertanya. Jadi kalau baca sesuatu sempurna, kan apalagi baca Al-Quran. Baca ini saja kalau nggak sempurna, salah paham. Baca Quran setengah-setengah, dalilnya setengah. Surganya setengah, itu pun kalau masuk. Jangan dipotong-potong. Ini banyak orang liberal sekarang hobi motong-motong ayat. Motong-motong hadis. Jangan diikuti yang seperti itu, berbahaya. Kita doakan supaya tobat. Dan jangan dicela juga. Jangan biasakan mencela. Biasakan kita mendoakan. Kalau ingin cela, jangan cela orang, cela perbuatannya. Ya, cela perbuatan. Sejahat-jahatnya orang di Quran, itu selalu disebutkan dengan kalimat-kalimat atau kata-kata anonimnya atau inisialnya. Ya. Kenal Firaun, Mas? Kenal. Luar biasa. Mungkin Anda mendapatkan Lailatul Qadar di malam Ramadan. Ya, sampai bisa kenal Firaun. Luar biasa. Baik, alhamdulillah. Firaun tuh semoga Allah muliakan Anda ya, dan kedua orang itu, Masya Allah. Maafkan saya. Kenal Firaun. Firaun itu sejahat-jahatnya, seburuk-buruknya, nggak pernah disebut namanya. Inisialnya, gelarnya. Firaun itu dari kata Farao, Raja Mesir. Gelarnya yang disebutkan. Abu Lahab, bukan gelarnya. Bukan gelarnya. Maaf, bukan namanya. Sebutannya aja, gelar, inisial. Kenapa? Karena dikhawatirkannya nanti ada orang dengan nama yang sama, tapi tidak melakukan perbuatan serupa. Jadi jangan menjadikan nama itu kemudian menjadi aib di kemudian hari sampai tidak bisa digunakan oleh orang lain. Jadi kalau ada orang berbuat salah, jangan dicela orangnya, cela perbuatannya dan doakan orang itu untuk bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Firaun, makanya sekarang pun di dunia kita sekarang, silakan tanya misalnya pada Pak Polisi, pada yang lain, itu pasti ketika dicela, itu perbuatan dan nama itu inisial. Inisial selalu. Ya, tersangka AS tuh. Tersangka UF. Ya, inisial selalu. Dan Anda pun kalau ingin membuat inisial, orang-orang yang baik-baik misalnya, bikin inisial yang baik-baik. Kalau disingkat nggak bagus, nggak usah disingkat. Kalau bagus silakan. Ustadz Abdus Somad, UAS, bagus. Ustadz Bakhtiar Nasir, UBN, bagus. Ustadz Adi Hidayat, UAHA, boleh? Ya. Ustadz Yahya Kusmayanto, Uya-Kuya. Nggak bisa. Cari yang baik-baik lah. Cari yang baik-baik. Aduh, kenapa pagi ini? Nah, itu kan udah dipraktekkan dalam kehidupan. Itu normal.
Jadi jangan biasakan celah orang. Kita doakan. Sujud, minta ya Allah beri dia hidayah. Oh, diapalin, Pak. Aduh. Doakan, minta ya Allah, dia teman saya, ya Allah dia tetangga saya, ya Allah dia saudara saya sebangsa setanah air. Boleh minta. Bangunlah malam. Kami di malam Jumat itu kalau di Bekasi, kita waktu baik, hari baik itu, kalau mau mulai pengajian kita selalu berdoa supaya ada yang dapat hidayah. Ya Allah dia saudara saya. Kadang kita nggak kenal kan, ya Allah dia saudara sebangsa setanah air, ya Allah. Dia saudara dengan kami di dunia, jangan pisahkan saat di akhirat, minta. Hampir setiap pekan selalu ada yang masuk Islam. Dia masuk Islam. Kita minta ya Allah saudara sebangsa setanah air, datang. 2 kali kemarin ada pendeta datang. Saudara agama lain. Yang dahsyat itu kita minta, ya Allah siapapun di muka bumi ini jadikan dia muslim. Pekan depannya dari Austria masuk Islam. Datang. Tuh, Austria mas. Lampu merah, sonoan dikit. Tuh. Dan itu indah gitu. Itu indah. Baik, apa hubungan dengan pertanyaannya? Dan maaf jika pertanyaan di luar pembahasan. Ya, kita memang tidak ada pembahasan khusus, jadi kita jawab saja apa yang masuk. Saudara saya selalu berkonsultasi pada seseorang agar karir dan jodohnya lancar. Dan seseorang tersebut memberi amalan seperti zikir, sholat, mandi seperti di sungai pada malam hari. Wah, ini masalah. Zikirnya udah bagus, sholat, mandinya di sungai, malam lagi. Dan ziarah dengan memberi sesajen. Ziarahnya ke kubur benar, ngasih sesajennya, itu yang masalah. Lalu seorang tersebut membacakan beberapa ayat Quran. Pertanyaannya, apakah itu diperbolehkan dan dapat dikatakan musyrik? Tidak boleh dan itu musyrik. Ada ayatnya. Dan ini permainan jin. Permainan setan. Lewat jin-jin. Bahkan langsung turun surahnya. Bahkan langsung turun larangannya. Bahkan disebutkan kisahnya. Sejak dulu, sejak jahiliyah. Ini perbuatan sudah ada di zaman jahiliyah. Diluruskan di masa Islam. Turun Quran surah ke-72 ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sungguh kalian mesti tahu kata Allah, dulu ada banyak orang yang sering memanfaatkan jin. Minta ke jin. Ngasih sesajen, ya. Ngasih ini, ngasih itu, ada yang korban. Ada yang korban dengan darah. Bahkan tidak sedikit dulu-dulu itu ada yang mengorbankan manusia juga. Anak sendiri dikorbankan. Istri sendiri korbankan. Untuk apa? Untuk mendapatkan bagian dunia yang mungkin sendiri tidak diraih. Ya. Habis saja. Pengen jabatan. Potong misalnya kerbau. Kepala dikasihkan. Macam-macam. Jabatan begitu dapat meninggal. Dan wafat dalam keadaan musyrik. Musyrik. Kata Allah sudah terjadi pada zaman dulu. Turun ayatnya. Supaya nggak dilakukan. Fazaduhum rahaqa. Kamu menyesal. Karena kamu semakin rugi. Karena kenapa? Jin itu. Kalau sudah diberikan bagiannya. Oleh manusia. Maka dia akan mengejar selama hidup Anda. Dan tidak mudah mengeluarkannya. Akan dikejar Anda. Kejar. Dan terus nuntut. Apalagi kalau sudah bikin perjanjian. Ya, perjanjian dengan setan. Dibikin sinetron lagi. Jadi tontonannya nggak benar gitu kan. Itu yang bahaya. Terus diajarin lagi. Sekarang ini banyak edukasi-edukasi yang hilang. Dulu tuh banyak TV-TV tuh cerdas cermat. Pelajaran fisika, matematika. Sekarang acaranya sudah nggak jelas gitu. Coba kita berikanlah tayangan yang baik-baik. Saya juga sarankan nih artis-artis coba bertakwa kepada Allah lah. Disab. Dan peluang dosanya banyak. Anda menunjukkan pada yang salah aja. Ya. Anda itu misalnya fashion, endorse sesuatu, nampil aurat, auratnya nampak, dipakai orang, kena bagiannya. Kena dosanya. Anda misalnya praktekkan jilbab, jilbab dipakai orang juga, dapat bagian pahalanya. Tinggal pilih mana. Kalau ada yang baik, kenapa pilih yang tidak baik? Kalau bisa yang soleh, kenapa pilih yang salah? Kalau bisa mendapat bagian surga, kenapa pilih ke neraka? Terlalu panas. Terlalu panas. Terlalu panas. Janganlah. Ya, menjauh dari itu semua. Ya, kalau sudah berjanji dengan jin seperti ini akan dikejar itu. Dan fazaduhum rahaqa, penyesalannya dalam. Karena kalau sudah berjanji dengan jin, bukan cuma dia nanti yang sulit, keluarganya ikut susah. Bagaimana kalau dia berumah tangga? Bagaimana kalau dia punya anak? Ikutan susah. Bisa dikorbankan tuh. Lama-lama kemudian bisa wafat juga karena perbuatan jin. Ajalnya memang tiba. Tapi sebabnya apa? Sebab karena maksiat orang tuanya. Menjauh dari yang seperti ini bahaya. Bahaya. Allah sudah sampaikan amalan soleh. Bangun malam tahajud. Ada jaminan di situ untuk karir. Ada. Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Wa minal laili fatahajjad bi. Sementara malam bangun untuk tahajud. Nafilatal lak. Memang itu sunnah. Tapi kalau bisa dikerjakan. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Nanti Allah akan angkat Anda di tempat yang terbaik. Karir Anda. Kalau kerja, karir yang terbaik.
Yang bagus. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Kalau Anda bekerja dibimbing oleh Allah. Wa adkhilni mudkhala sidqin. Kalau nanti ada persoalan diberi jalan keluar. Gak usah nyogok. Gak usah korupsi. Dikasih sendiri oleh Allah. Enak hidupnya. Untuk jabatan tiba-tiba dipilih. Ini bagus di profesional. Tiba-tiba orang itu naik. Nggak ngasih apa-apa. Ya waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau ada yang ganggu, ingin menyingkirkan, ingin menyungkurkan, langsung ditolong oleh Allah, dijaga hidupnya enak. Dan jadi saksi pakaian yang kenakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, birokrat misalnya, aparat segalanya pakai seragam. Itu seragam itu akan ditanya di hadapan Allah. Pakai yang baik-baik. Niatkan untuk ibadah, syahid wafat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akan bersaksi di hadapan Allah semua. Kita juga sama. Saya juga sama. Makanya kita saling mendoakan. Ya, permohonan saya cuma 2, minta ya Allah, saya nggak minta apa-apa, tolong minta doakan saja saya supaya diampuni dosa-dosa oleh Allah. Ya, dan wafatnya bisa syahid, sedang ngajar, itu kan, wafat, enak banget deh. Insya Allah, ngajar, meninggal, enak. Ya, kalau bukan gurunya ya muridnya misalnya kan, ya, kan? Ya, jadi yang seperti itu jangan ya, jangan. Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Jamiah Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926. Ya, ini karib sahabatnya Syekh Ahmad Dahlan, pendiri Jamiah Muhammadiyah 18 November 1912. Nah, jadi NU berdiri 14 tahun setelah Muhammadiyah berdiri. Ya, di kakak itu. Itu Syekh Hashim itu senang menulis. Punya 19 kitab. Di kitab keduanya ada judulnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buka halaman 11, paragraf yang terakhir paling bawah, baris 1 sampai baris 4. Itu disebutkan oleh beliau di antara bid'ah. Bid'ah akidah, penyimpangan dalam akidah yang terjadi di tanah Jawa mulai muncul tahun 1333 Hijrah. 107 tahun yang lalu. Sekarang 1440. Wa minhumul abahiyuna, dan di antara aliran menyimpang itu aliran abahiyun. Abahiyun. Siapa aliran abahiyun itu? Alladzina yadhkurunallaha, kurang lebih bahasanya orang-orang yang berusaha berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala banyak, tapi kesimpulan caranya keliru. Sampai menyimpulkan wasofa qalbuhu. Ya, kebanyakan banyak bukan karena zikirnya, karena niatnya yang salah, konslet kemudian akalnya. Konslet sampai menyimpulkan salah dan merasa menyimpulkan dengan zikir itu hatinya sudah bersih banget, bersih. Saking bersihnya fala yantabiqu alaihi al-amru wan nahyu. Maka sudah enggak berlaku lagi perintah dan larangan. Sudah enggak merasa mesti mengerjakan perintah karena sudah bersih hati. Salat itu fungsinya terbebas dari perbuatan keji dan mungkar. Dia itu sudah berlatih sehingga merasa sudah mengerjakan perbuatan keji dan mungkar lagi. Sehingga merasa sudah enggak usah salat lagi. Di amalannya zikir, cuman enggak salat. Jadi kalau Anda datang, tampilannya bagus. Pakai jubah. Lebarnya lebih daripada Batman. Ya, bisa. Janggut, pakai sorban, macam-macam. Datang Anda. Pak Yai, punten, ya Abi, aduh, ayah peryogi. Saya ada persoalan ini. Ya. Saya alhamdulillah di Bandung 3 hari, lancar bahasa Sunda. Alhamdulillah. Ya. Saya ada kebutuhan. Minta Pak Kiai gini-gini. Tiba waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, Pak Kiai, apa kita nggak sholat dulu? Ai masih belajar. Kalau Yai, Abah ini, sekarang jasadnya sholat, sekarang jasadnya sedang dengan adik mengobrol, rohnya sedang sholat. Itu kata beliau, kata Syekh Hashim, sesat. Sesat, jangan diikuti. Ya, awas hati-hati, karena ma'rifat tidak akan pernah meninggalkan syariat. Nabi itu ma'rifat kepada Allah tinggi. Lebih tinggi nomor 1 dibanding semua makhluk yang ada di bumi. Ma'rifatnya tinggi. Tapi apakah pernah tercatat dalam hadis Nabi meninggalkan sholat? Saking takwanya Nabi Muhammad kepada Allah, sudah tidak sholat lagi. Nggak ada. Tetap sholat sampai akhir hidupnya. Sampai mau wafat pun masih wudhu. Wafatnya kan wudhu. Dibawakan bejananya oleh Fudail. Wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah. Masih wudhu, Anda bayangkan. Dalam sakitnya masih sholat. Bersandar ke tiang. Kadang menggunakan kayu tongkat, kadang sambil duduk. Saking pentingnya sholat, ma'rifat tingkat paling tinggi terhubung dengan Allah, dengan wahyu masih sholat. Pak Kiai zikir, jasadnya ada di sini, ruhnya sholat. Sesat kata Syekh Hashim. Nah, kalau menemukan yang begitu jangan diikuti, walaupun dia bisa memprediksi sesuatu. Oh, gak usah bicara.
Ai ini kan punya masalah di kantor kan, persaingan jabatan kan, begini. Itu jin yang ngasih tahu. Jin. Nih Abah baru dari Mekah. Mekah. Keluarkan contoh potongan kain kiswah. Padahal Mekah tahun 10 tahun lalu dipotong. Ada. Nah, itu kadang-kadang bantuan jin. Pada yang seperti itu jangan diikuti. Kalau ada orang kemudian melakukan demikian tapi meninggalkan syariat, jauhi yang seperti itu. Saya pernah orang liberal itu pengen ngajak diskusi pada saya. Sampaikan kalimat, Ustaz, menurut kami, bukankah fungsi sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Ya, inna salata tanha anil fahsyai wal mungkar. Maaf, bagi kami sudah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, sudah nggak usah sholat lagi kan? Jalan berpikir orang liberal tuh. Hati-hati dengan logika seperti ini. Sholat itu berfungsi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti kalau kita sudah menahan diri bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, nggak usah sholat lagi kan? Apa jawaban saya saat itu? Saya katakan, Mas, begini ya, meninggalkan sholat itu perbuatan mungkar. Udah, kita tinggalin aja. Selesai. Diem aja orangnya. Ya, dan kita doakan, ya Allah berikan dia petunjuk, berikan dia hidayah. Selesai. Ini nggak usah pakai banyak dalil lah. Ya, Abu Jahal udah banyak. Jadi kalau sekarang ada Abu, misalnya sekarang, nggak usah dilihat lah. Nggak usah dilihat. Capek kita ngerespon begitu. Ini doakan. Ya Allah.